kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Berkacalah dengan masyarakat di Bali. Astagfirullah. Kapan ya sadarnya ya Allah? Haleluya, haleluya, Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, kita masih membahas mengenai saudara-saudara kita yang suka sekali usil terhadap iman kekristenan, suka mengganggu kita yang lagi beribadah. Bahkan tidak segan-segan mereka mengganggu dan membubarkan perayaan Natal yang kita lakukan setahun sekali. Nah Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, ternyata juga bukan semua seperti itu. Ada beberapa orang dari golongan mereka yang punya sifat toleransi yang tinggi. Nah seperti video berikut ini Bapak Ibu. Mari kita saksikan dan kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan videonya. Karena ada beberapa muslimah yang mengomentari sifat intoleran yang dilakukan oleh sebagian kaumnya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua ternyata seperti itu. Masih ada 1, 2, 3 orang yang punya sifat toleransi yang tinggi. Ditambah lagi, orang-orang itu Bapak Ibu tinggal di daerah mayoritas, di mana mayoritas itu bukan agama mereka, tetapi agama Hindu dan lain sebagainya. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, mari kita lihat bagaimana cuplikan video berikut ini. Setiap mau Natal ya, kasihan umat Kristiani, saudara-saudara kita itu kasihan. Mereka mau membuka tempat ibadah untuk izin ibadah Natal, nggak diberi izin. Peraturan dari bupati, dari kotanya, dari daerahnya, beribadah harus di tempatnya, tempat ibadah, nggak boleh di tempat lain, harus ada di tempat ibadah. Kalau memang peraturannya beribadah harus di tempat ibadah, ya udah harus rata, harus adil. Semuanya ya, beribadah jangan ada yang di Monas, jangan ada yang di trotoar, jangan ada yang di jalanan, biar adil. Kadang ngadi-ngadi kok, gubernurnya, bupatinya, ngadi-ngadi, wali kotanya juga ngadi-ngadi kadang. Kasihan, setiap hari menjelang Natal itu selalu aja ada kasus-kasus seperti ini. Miris, miris. Janganlah terlalu sombong dengan sesama yang beda keyakinan. Mereka itu punya cara ibadah sendiri di hari rayanya. Kasih, mereka nggak mengganggu toh panjenengan sedoyo. Mereka apa teriak-teriak di jalan kan enggak. Mereka beliau-beliau ini mau ibadah di hari rayanya. Bersyukur ya, bersyukur. Saya ini dikelilingi orang-orang yang agamanya Hindu. Mayoritas 90% Hindu. Tapi toleransinya di sini kuat. Aku kok gedek ya. Ya Allah, kenapa ya? Astagfirullahaladzim. Itu dengan sesama makhluk Tuhan loh. Panjenengan seperti itu loh. Gak punya hati. Beliau-beliau itu mau ibadah di hari Natal, di hari raya. Janganlah seperti itu. Ya Allah. Cobalah. Kenapa sih sedikit aja nggak punya hati, sedikit saja? Apa jaminan? Hah? Sudah dapat tiket ke surga dengan arogan seperti itu? Tanya saya.
Alhamdulillah saya ini di sini mayoritas Hindu, tapi toleransinya kuat, gak seperti itu. Sudah gak waras semua. Benar-benar saya itu, ya Allah, segininya sampai mau ibadah sebentar saja di hari Natal, di hari rayanya beliau-beliau ini semua. Di mana hati nurani kalian ini? Di mana? Di Bali 90% itu Hindu semua. Kalau masyarakat di sini seperti panjenengan, nggak tahu di sini, nggak ada orang sini tuh kayak gitu itu. Semua menghormati, saling menghormati satu dengan umat yang lain, justru saling menjaga. Berkacalah dengan masyarakat di Bali. Astagfirullah, kapan ya sadarnya, ya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita berdoa supaya ke depan tidak lagi terjadi hal seperti itu. Dan di sini pun kita memohon kepada pemerintah supaya pemerintah campur tangan dan pemuka agama juga bisa menertibkan orang-orang yang perlu ditertibkan. Ya, kalau kita Kristen, ada pendeta, hamba Tuhan, penginjil yang memberikan pemahaman yang benar kepada setiap jemaat, Bapak Ibu. Begitu juga orang itu harus mendapatkan pemahaman yang benar dari pemuka agamanya sehingga tidak lagi terulang hal yang sama. Nah, dan juga harus juga ditertibkan para pemuka agama yang suka mengkafir kafirkan orang, yang selalu berbicara intoleransi dan mengajak orang sehingga terjadi perpecah belah di masyarakat. Bapak Ibu, dalam hal ini saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yeshua HaMashiach di dalam firman-Nya. Di dalam Injil Lukas 23 dengan jelas sekali ditulis, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Nah, firman Tuhan ini Bapak Ibu benar-benar tergenapi dalam hari-hari kita di tahun 2022 menjelang 2023 ini. Di mana orang-orang yang tidak memahami akan iman kekristenan, tetapi mereka suka mengganggu, mengolok-ngolok, menghina, menertawakan, bahkan mencemooh iman kekristenan, Bapak Ibu. Kalau kita bertanya, mereka jelas tidak tahu. Apakah dikarenakan iman percaya mereka tipis? Apakah mereka tidak paham dengan agamanya? Apakah mereka tidak yakin dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya, dengan imannya, dengan agamanya? Kita tidak tahu. Yang jelas, iman mereka itu sangat tipis. Ya, kalau imannya tebal ya, tidak mungkin orang itu mau mengganggu iman orang lain. Dan bahkan tidak ada waktu untuk mengganggu dan mengolok-ngolok kepercayaan yang tidak dia imani. Ucapan Yeshua HaMashiach yang pertama dari kayu salib, Lukas 23 ayat 34, merupakan ungkapan kasih yang sebenarnya. Sangat di luar dugaan. Dalam ucapan yang pertama ini, Tuhan Yesus mengajukan permohonan dalam bentuk doa untuk tentara Roma dan juga para pemimpin agama umat Israel yang menyebabkan ia disalib. Tuhan Yesus berdoa, "Ya Aba, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, firman Tuhan ini berbicara kepada kita hari-hari ini, supaya kita berdoa buat mereka, dikarenakan benar-benar Bapak Ibu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kapan mereka tahu? Setelah firman itu masuk ke dalam pikirannya, setelah firman itu masuk ke dalam hatinya. Dan kapan firman itu masuk? Ketika hatinya mulai terbuka. Ketika pikirannya mulai terbuka. Tidak ada lagi sifat dengki, sifat benci, tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi sifat iri hati. Maka kalau dia buka sedikit ruang hati dan pendengarannya, firman itu pasti akan masuk, Bapak Ibu. Ya, firman itu akan masuk. Begitu firman itu masuk, langsung ada cahaya ilahi, cahaya Injil dalam hatinya,
cahaya Injil dalam pikirannya, dan cahaya Injil dalam tingkah lakunya. Maka ketika dia berjalan, firman Tuhan yang akan menuntun orang tersebut sehingga tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Nah, ini persis seperti apa yang saya alami. Dan saya sering sekali berkata dan mengajak semua orang untuk berpikir, dan saya selalu berbagi pengalaman bagaimana hidup saya sebelum saya mengenal kebenaran, bagaimana hidup saya sebelum mengenal Hamasiah, bagaimana hidup saya sebelum tinggal di dalam firman Tuhan. Persis seperti apa yang saudara lihat hari-hari ini di media sosial. Menghina iman kekristenan, mengolok-ngolok iman kekristenan, mencaci maki, mencemooh iman kekristenan, dan tidak senang dengan orang Kristen, pendeta, hamba Tuhan, penginjil. Sedikit-sedikit saya selalu berkata mereka itu menista agama kita. Nah, itu dulu sebelum saya mengenal Hamasiah. Tetapi begitu hati dan pikiran saya buka sedikit, Bapak Ibu, langsung cahaya Injil itu menerangi hati dan pikiran saya, dan seketika itu pula apa yang terselubung dalam hati saya Tuhan singkapkan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberikan penyingkapan, baru saya sadar kalau saya selama ini salah. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, genaplah firman Tuhan berkata, ya Aba ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan jelas sekali kita lihat juga bagaimana ada seorang ibu yang lagi merayakan perayaan Natal dan diganggu oleh oknum-oknum tertentu. Lalu ibu tersebut bertanya, ada keperluan apa Bapak mengganggu ibadah kami? Cuma sebentarnya kami beribadah, melakukan perayaan Natal. Kerugian Bapak apa? Ya, kerugian Bapak apa? Saudara tak tahu jawabannya? Dia tidak bisa jawab. Kenapa? Ini membuktikan dia benar-benar tidak tahu apa yang dia buat. Benar-benar mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Maka firman Tuhan berkata, kita jangan menghakimi orang itu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seandainya Bapak Ibu, firman Tuhan, Yesus Hamasiah pada waktu di kayu salib, dia tidak berdoa seperti itu, penghakiman Tuhan itu langsung turun pada mereka, dan kita bisa menyaksikan bagaimana orang itu dilibas oleh Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Tuhan, dia bukan saja mengorbankan dirinya, dia benar-benar menunjukkan kasihnya kepada umat manusia. Sehingga dia berkata, ya Aba ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini saudaraku, tugas saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Adonai Yesus Hamasiah, memberitakan firman, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita kepada mereka, sehingga cahaya ilahi itu, cahaya Injil itu bisa menerangi hati dan pikiran orang, sama seperti cahaya Injil menerangi hati dan pikiran saya pada tahun 2015 akhir, di saat saya masih berada di Serambi Mekah, Aceh, Tanah Rencong, Tanah Aulia, Bapak Ibu. Waktu saya masih berada di Aceh, saya di media sosial, di grup Islam bertanya, Kristen menjawab, saya caci maki orang Kristen yang ada di grup itu, Bapak Ibu. Saya hina mereka. Apapun yang orang Kristen tanyakan, saya tidak jawab. Saya hanya mencaci maki, saya hanya menghina. Hanya ada satu bapak yang berkata, Mas Pendi, orang Jawa bapak itu. Saya melihat di grup ini, saya lihat profil Facebook kamu pernah mondok, tetapi tulisan kamu tidak menunjukkan karakter santri. Nah, coba kamu buka sedikit hati dan pikiranmu untuk menerima kebenaran. Saya tetap mencaci maki, menghina dia, Bapak Ibu. Lalu Bapak itu berkata lagi, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil itu, ajaran yang penuh kasih, tidak mungkin kamu seperti ini. Seandainya kamu tahu bagaimana Yesus Hamasiah yang mati di kayu salib itu, tidak mungkin kamu seperti ini. Seandainya kamu tahu bagaimana kekristenan itu, duluan kamu masuk Kristen, dan seketika itu juga kamu akan masuk Kristen. Jawaban saya tetap sama, Bapak Ibu. Saya caci maki dia, saya hina dia.
Lalu beliau berkata yang terakhir kali, Mas Pendi, seandainya kamu tahu bagaimana Alkitab itu, ajarannya itu apa, luar biasa, dan kamu seketika masuk Kristen. Mas Pendi, katanya, kamu berkata kamu dari pondok, tetapi kata-kata kamu tidak menunjukkan orang yang baru keluar dari pondok. Kata-kata yang sederhana itu, beliau tidak menjawab dengan cacian, hinaan, makian. Dan beliau tidak menghakimi saya selaku orang yang berdosa. Hati saya pelan-pelan mulai saya bukakan. Pikiran saya pelan-pelan mulai berpikir, Bapak Ibu. Dan saya mulai ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik a Bible, maka keluar satu ayat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yohanes 14 ayat 6 ini, Bapak Ibu, membukakan hati pikiran saya dan memberikan pencerahan kepada saya dan menyinari hidup saya sehingga saya bisa melihat Kristus Hamasyah. Yang dulunya saya benci, saya hina, berubah total, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget, di dalam memberitakan Injil perlu kerendahan hati. Dalam menyampaikan kebenaran Injil perlu kerendahan hati. Seperti Bapak tadi yang begitu sabar, rendah hati, dengan penuh kasih sayang. Beliau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengajari saya, menginjili saya dengan lemah lembut, menginjili saya dengan rendah hati, memberikan jawaban kepada saya yang tidak membuat saya marah, Bapak Ibu. Karena Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut dapat meredakan amarah. Jawaban yang lemah lembut dapat meredakan murkanya Tuhan. Saudaraku, para pecinta channel Injil Habaget, doa yang sama yang diucapkan oleh Yesus Kristus, doa itu juga hari ini kita ucapkan supaya Tuhan mengampuni mereka. Ya, Tuhan mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, tugas kita memberitahukan kepada orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan. Who is the Jesus? Man huwa Yeshua. Siapa itu Yeshua Hamasyah? Siapa itu firman yang hidup? Untuk apa dia hadir ke dunia ini? Ini tugas saudara dan saya. Tugas setiap orang percaya. Bukan tugas gereja, bukan tugas pendeta, bukan tugas saya sebagai penginjil, tetapi tugas setiap umat Tuhan yang ada di muka bumi ini untuk pergi memberitakan Injil, dan jadilah semua bangsa muridku. Ya, jadilah semua bangsa muridku. Termasuk orang yang beragama Kristen harus menjadi murid Tuhan. Karena banyak juga dari kita orang Kristen yang Kristen KTP, Kristen keturunan, ataupun Kristen karena lingkungan, maupun Kristen karena pernikahan, perkawinan, perjodohan, pacaran, dan semacamnya. Yang jelas, jadilah kita Kristen karena kita mengalami Kristus dalam kehidupan kita, dan kita tinggal di dalam Kristus. Nah, baik saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita, menjadi rema bagi kita, dan kita bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan untuk selalu memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kerajaan surga, dan memberitakan Injil. Shalom alaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah. Ruach HaKudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar banyak orang dalam kegelapan bisa tinggal dalam terang yang ajaib, terangnya Tuhan. Banyak orang bisa menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju ke surga, jalan keselamatan. Yeshua Hamasyah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.